Berkolaborasi dengan tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar Global Fortune 500. Membuktikan bahwa Indonesia bukan sekedar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian dunia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi meresmikan sebuah badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara atau Dayantara yang saat ini masih menjadi sorotan publik. Pasalnya, badan ini akan mengelola semua investasi yang akan dikelola aset-aset negara seperti BUMN, semuanya akan menjadikan sebuah holding yakni Super Holding Dayantara. Dan Danantara ini menjadi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah cara pengelolaan kekayaan negara. Dan untuk membahas sebenarnya apa maksud dari dibentuknya Danantara ini dan akan bekerja seperti apa Danantara dan impact-nya di kemudian hari akan seperti apa, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, selamat malam. Bang Aap, ini melihat Danantara yang merupakan tonggak sejarah ekonomi Indonesia yang mandiri, Bang Aap. Melihatnya sebenarnya Danantara ini barang apa sih, Bang Aap? Iya Mas Andi, saya disclaimer dulu Mas Andi sebelumnya bahwa background dan latar belakang saya bukan seorang ekonom, sehingga nanti saya untuk mendiskusikan terkait Danantara ini tidak akan memakai pendekatan ekonomi. Akan tetapi karena saya ini adalah political scientist, background pendidikan saya mulai dari jenjang strata 1 sampai strata 3 itu menggeluti bidang politik, maka akan saya lihat hubungannya antara sisi ekonomi dan politik terkait dengan persoalan Danantara ini. Nah, sebelum kita jauh mengupas terkait Danantara, Mas Andi, terlebih dahulu ada baiknya sebagai prolog, saya akan mendiskusikan terkait kenapa kemudian Danantara ini, kemudian rujukan-rujukannya Pak Prabowo tiba-tiba bikin sebuah holding besar yang baru sehari yang lalu diresmikan oleh Pak Prabowo dan mendapatkan atensi cukup luar biasa baik itu di domestik maupun di dunia internasional. Ini semua tak lain punya kaitan erat dengan badan usaha milik negara, Mas Andi. Nah,
Kalau kita bicara dengan badan usaha milik negara, sejatinya ini untuk di berbagai negara memiliki peran dan kontribusi yang sangat berbeda dari satu negara dengan negara yang lain, Mas Andi. Kenapa? Untuk negara-negara yang mereka memakai sistem liberal gitu, sistem yang mendewakan total terkait kepentingan individu, bukan kepentingan sosial, maka sejatinya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu tidak begitu banyak mendapatkan peran diskusi di negara-negara seperti ini. Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi liberal, badan usaha milik negara itu lebih terbatas dibandingkan dengan negara sosial karena sistem liberal menekankan pasar bebas, persaingan, dan kepemilikan swasta sehingga pemerintah cenderung tidak banyak campur tangan dalam urusan ekonomi. Namun BUMN tetap diberikan beberapa peran. Misalnya ketika negara dalam posisi krisis, ketika pasar dalam kondisi yang tidak begitu baik, maka dalam sistem negara liberal, BUMN baru melakukan intervensi. Biasanya juga dipakai untuk stabilitas ekonomi dan krisis pangan, kemudian menjaga monopoli swasta dalam konteks kepentingan hajat itu kurang banyak. Nah, sebetulnya untuk di negara-negara liberal, BUMN tidak begitu banyak mendapatkan tempat untuk didiskusikan secara lebih serius dalam konteks pembangunan sebuah negara, karena dia hanya dipakai alat untuk melakukan intervensi ketika swasta tidak lagi mampu untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah, ini agak cukup berbanding terbalik dengan negara-negara yang memakai sistem non-liberal, Mas Andi. Di mana negara-negara non-liberal, sosialis misalnya, menjadikan BUMN sebagai backbone utama untuk melakukan pembangunan nasional, sangat berbanding terbalik dengan negara liberal. Contoh paling sederhana negara-negara mana misalnya? Cina. Kemudian kita kalau urut lagi negara-negara yang menjadikan BUMN sebagai backbone utama pembangunan, ada Kuba, ada Korea Utara. Nah, ada juga negara-negara yang memilih kemudian di antaranya gitu Mas Andi, bahwa BUMN itu kemudian satu sisi dijadikan alat untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, di sisi lain ternyata BUMN juga digunakan sebagai alat pembangunan nasional, yaitu sebagai pendistribusian kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaannya, di Indonesia dari tiga yang saya kategorikan tadi masuk di sebelah mana? Apakah sosialis murni, apakah liberal murni, ataukah menggabungkan di antara dua pengelolaan sistem negara ini terhadap BUMN? Indonesia, kalau kita merujuk pada Undang-Undang BUMN yang baru beberapa pekan lalu disahkan, Mas Andi, kita memilih berada di tengah. Apa itu? Bahwa BUMN tetap kita jadikan sebagai backbone utama pembangunan, akan tetapi juga di sisi-sisi lain ada kemudian privatisasi yang coba kemudian dinaungi oleh negara. Contoh kemudian memberikan privatisasi dan persaingan bebas di sektor minyak misalnya. Dulu hanya dimonopoli oleh Pertamina, akan tetapi dalam perjalanannya ada privatisasi-privatisasi atau boleh dihadirkan persaingan terkait badan usaha milik negara, yaitu Shell di sini bisa jualan, Total di sini bisa jualan. Kenapa? Karena kita tidak murni sosialis, meskipun Pasal 33 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa semua kekayaan negara itu dikelola oleh negara, dimiliki oleh negara, dan untuk pendistribusian kesejahteraannya dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat banyak. Nah, kita yang memilih di tengah ini akhirnya kemudian kalau kita melihat konteks BUMN menjadi variabel terpenting dalam konteks pembangunan nasional. Nah, inilah yang saya lihat kemudian kenapa peran BUMN di negara liberal, non-liberal yang cenderung sosialis atau bahkan komunis, kita ternyata memilih rute BUMN di sistem tengah, Mas Andi, di mana kita mengelola negara, menjadikan BUMN menjadi salah satu backbone utama untuk pembangunan nasional. Akan tetapi Mas Andi, yang harus perlu kita pahami,
ketika kita membicarakan BUMN tidak murni akan bicara soal profit. Kenapa? BUMN yang ada di Indonesia tidak semuanya harus diwajibkan mendapatkan profit. BUMN di Indonesia ini berdasarkan undang-undang BUMN dibagi menjadi dua kalau saya kelompokkan. Nomor satu, BUMN yang memang ditugaskan untuk mendapatkan keuntungan demi pendapatan asli negara atau penambahan pendapatan negara, akan tetapi ada BUMN juga yang dibuat untuk tidak terfokus pada profit murni. Mereka ini atau BUMN yang tidak ditujukan untuk profit adalah ditugaskan sebagai sarana untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Misalnya untuk BUMN yang tidak terlalu fokuskan untuk mendapatkan keuntungan total, apa misalnya Bulog, di mana Bulog ini badan usaha milik negara, akan tetapi tugas utamanya bukan untuk mencari profit, akan tetapi menstabilkan harga bahan pokok terutama pangan. Ada lagi misalnya perusahaan perhutani. Perhutani ini juga adalah BUMN yang untuk pengelolaannya tidak difokuskan untuk profit oriented. Ada banyak lagi BUMN yang bentuknya perum itu memang digunakan sebagai upaya negara untuk melindungi kebutuhan hajat hidup orang banyak, sehingga bukan terarah untuk mencari profit. Akan tetapi di sisi lain ada BUMN yang ditugaskan memang untuk mencari profit. Nah, terkait Danantara, ini adalah BUMN yang diupayakan untuk mendapatkan profit dikelola secara lebih berbeda. Jika dahulu ini berjalan sendiri-sendiri dengan Pak Prabowo yang memiliki visi kuat dan pemahaman ekonomi yang cukup mapan, maka kemudian untuk yang sisi investasi ini dikelola secara lebih memadai. Ada setidaknya 7 badan usaha milik negara yang nantinya akan coba digabungkan menjadi satu, yang kemudian ini nanti akan dinaungi oleh Danantara. Apa itu namanya? Daya Anagata Nusantara. Power, daya kekuatan, Anagata, masa depan, Nusantara. Dan ini kalau kita merujuk pidatonya Pak Prabowo akan dipersiapkan bukan untuk pemerintahan Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan, akan tetapi ini digunakan sebagai upaya alat ketahanan yang diproyeksikan untuk anak cucu kita, Mas Andi. Nah, secara latar belakang inilah sebetulnya ide awal, ide besar dari Pak Prabowo untuk, yang saya pahami, untuk membuat super holding Daya Anagata Nusantara ini. Bang Ab, kalau mencermati dari super holding Danantara, kalau tadi dijelaskan sebelumnya BUMN ini berjalan sendiri-sendiri, kemudian dengan dibuatkannya Danantara semuanya akan berjalan bersama dan dituntut untuk mencari defisit untuk membiayai investasi. Tapi kalau melihat dari sejumlah BUMN yang kita ketahui sering muncul di pemberitaan juga, ada beberapa BUMN yang sakit kemudian disuntik seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri gak bagi Danantara, Bang Ab? Tentu, Mas Andi, bahwa tantangan terbesar dari Danantara saat ini adalah ide baru, ide besar yang sebetulnya sejak lama sudah banyak dibicarakan oleh ekonom-ekonom kita. Makanya ketika peluncuran ini ada top ekonom senior yang sudah juga diundang dan diberikan penghormatan khusus oleh Pak Prabowo, yaitu Pak Emil Salim gitu. Meskipun beliau berkenan harus hadir dalam ditopang oleh kursi roda, tapi beliau kemudian diberikan tempat tersendiri ketika peluncuran ini. Kenapa? Karena sebetulnya ide untuk membangun super holding ini sudah mengemuka sejak awal. Kita tentu kalau kemudian mencari referensi terkait sovereign wealth fund ini atau dana kekayaan negara di negara-negara selain Indonesia, sejatinya ini sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain gitu. Bahkan negara-negara seberang kita, negara-negara jiran kita, Singapura, kemudian Malaysia juga sudah cukup lebih awal untuk melakukan pengelolaan
dalam satu holding terkait badan usaha yang mereka miliki. Dan dalam perjalanannya kita lihat pengalaman Malaysia, Singapura, kemudian beberapa negara yang lain seperti Eropa cukup leluasa melakukan pengelolaan investasi dana-dana kekayaan negara yang mereka miliki. Itu kenapa kemudian kita tidak cukup heran jika kalau lagi-lagi kita perbandingkan dengan negara jiran kita terkait pengelolaan minyak, Petronas misalnya, bisa kemudian ekspansi untuk menjadi sponsor Formula 1, kemudian Grand Prix dan lain-lain. Pertamina agak cukup terkendali di sektor itu karena pengelolaannya memang selama ini masih dilakukan dengan kurang profesional, banyak kritik mengatakan begitu, sehingga ini yang coba kemudian diatasi dengan munculnya Danantara. Apakah ini nanti akan ada tantangan serius dalam pengelolaan Danantara? Tentu Mas Andi. Kenapa? Dengan Danantara, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa aset yang akan dikelola, aset under management yang nanti akan dibawahi oleh Danantara mencapai 900 miliar US dollar. Kalau kemudian itu kita konversi ke rupiah, maka aset under management ini setara dengan 14.000 sekian triliun, mendekati 15.000 triliun. Saya melihat berdasarkan berita gitu Mas Andi ya, bahwa ternyata Aum Danantara yang sebesar 900 miliar US dollar ini menjadi super holding badan usaha atau sovereign wealth fund yang dimiliki oleh negara-negara terbesar, 5 besar di dunia. Memang kalau kita lihat sovereign wealth fund yang dimiliki oleh negara-negara dunia, yang paling tinggi adalah Norwegia, kemudian disusul Cina, kemudian yang ketiga itu kalau nggak salah Uni Emirat Arab, yang keempat Kuwait, dan baru kemudian Indonesia nanti ketika Danantara ini sukses untuk dikelola. Karena aset under manajemennya mencapai 900 miliar US dollar. Tentu pengelolaan budget atau aset sebesar ini tidak bisa dilakukan dengan gegabah. Dan inilah yang tentunya menurut Mas Andi tadi menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dan orang-orang yang akan ditunjuk untuk mengelolanya. Baik Bang Ab, pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Danantara ini memang menuai banyak perhatian, bukan hanya domestik saja, tapi juga dunia internasional. Nah, mengapa hal ini juga menuai banyak perhatian publik? Apakah ada beberapa pihak yang merasa khawatir dengan dibentuknya Danantara ini, ataukah ada pihak oligarki mungkin yang dari luar merasa khawatir Indonesia akan menunjang perekonomiannya ke depan dan menggambarkan Indonesia akan seperti apa ke depan. Dan tapi jangan dibahas dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di sorotan utama Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab tadi kembali melanjutkan membahas soal bagaimana Danantara ini akan dikelola ke depan oleh pemerintahan untuk mengelola dana investasi yang sangat begitu besar, 900 miliar US dollar. Dan ini setara dengan 14, sekian triliun rupiah. Nah, kalau melihatnya Bang Ab, mengapa launching Danantara ini menuai banyak perhatian publik khususnya domestik dan juga di internasional? Apakah karena Danantara ini menjadi 5 terbesar SWF yang tadi Bang Ab jabarkan dengan total nilai modal investasi 900 miliar US dollar ini Bang Ab? Kalau saya melihat Mas Andi ya, kenapa kemudian pas peluncuran Danantara ini mendapatkan perhatian cukup serius, baik itu di domestik maupun di kancah internasional, setidaknya saya melihat ada 3 perkara. Nomor 1, tentu dengan aset under management sebesar 900 miliar US dollar atau 14, sekian ribu triliun yang akan dikelola oleh Danantara, ini akan menjadi perhatian serius bagi negara manapun. Kenapa? Dengan daya gedor pengelolaan sovereign wealth fund sebesar 900 miliar US dollar, tentu banyak hal yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nomor 2, saya melihat kenapa ini jadi perhatian serius, karena saat ini pengelola utamanya, ide utamanya ini setelah sekian lama Indonesia mencoba untuk melakukannya, baru bisa dieksekusi oleh hari ini oleh Prabowo Subianto. Kita tahu dalam tiga mendekati 4 bulan pemerintahan Pak Prabowo telah mempertunjukkan dan mempertontonkan kualitas pengelolaan di sektor kebijakan domestik dan internasional. Pak Prabowo menjadi sosok yang cukup luar biasa luas dan memiliki pendekatan yang cukup mudah untuk menjangkau negara-negara maju, Amerika, Inggris, Rusia, Cina, tidak menjadi penghalang yang serius untuk Pak Prabowo berkomunikasi. Tentu sosok seperti Prabowo Subianto akan menjadi pertimbangan serius dengan ide menggelontorkan Danantara untuk menjadi perhatian. Ada banyak pihak tentu yang akan mencoba untuk segera menjalin kerjasama, pun demikian akan ada pihak-pihak yang nanti akan menimbulkan kekhawatiran. Nah, variabel Pak Prabowo sebagai sosok yang memunculkan ide ini dan bisa dieksekusi, tentu ini juga menjadi variabel nomor 2 menurut saya. Kenapa kemudian Danantara ketika diluncurkan begitu mendapatkan perhatian cukup serius. Nomor 3, saat ini Pak Prabowo fokus betul untuk menaikkan Indonesia dalam konteks pembangunan baik SDM dan pembangunan ekonomi. Ini adalah fokus utama Pak Prabowo yang sudah terekam total dalam Astacita yang digaung-gaungkan Pak Prabowo selama kampanye. Pengurusan SDA itu akan dikelola ulang. Pengurusan SDM akan nanti jauh mendapatkan perhatian serius. Dan Pak Prabowo mengatakan di depan para delegasi yang hadir di depan Danantara bahwa kita tidak mau lagi untuk kemudian didikte oleh negara-negara asing. Ini dikemukakan lagi. 3 perkara ini saya melihat menjadi faktor penting kenapa kemudian ketika Danantara ini diluncurkan mendapatkan perhatian yang sangat serius. Dan hebatnya Mas Andi ya, kalau saya melihat ya peluncuran kemarin, di domestik semua kekuatan politik hadir ketika peluncuran Danantara. 2 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo hadir.
Keduanya bersama Pak Prabowo bahkan ikut meresmikan peluncuran Danantara. Nomor dua, semua kekuatan politik setidaknya yang bisa kita lihat 8 parpol berkursi di parlemen dan juga beberapa parpol yang tidak berkursi di parlemen itu hadir dalam peluncuran Danantara. Bahkan PDIP juga hadir yang diwakili oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani. Mbak Puan kan kita tahu juga menjadi salah satu ketua DPP PDIP. Nomor 3, yang hadir kemarin ratusan duta besar dan perwakilan-perwakilan penting semua lembaga ekonomi, keuangan dunia hadir, Mas Andi. Ada Amerika Serikat di sana, ada perwakilan dubes dari seluruh negara maju, Cina ada, Rusia ada, kemudian beberapa negara Amerika Latin juga hadir. Mereka ingin mendengarkan betul apa dan bagaimana konsep Pak Prabowo untuk nanti mengelola Danantara dengan AUM sebesar 900 miliar US dollar ini. Dan itu kemudian juga ada perwakilan asosiasi dagang dan ekonomi dunia, juga Indonesia, hadir dalam peluncuran Danantara. Tentu hal ini menjadi poin penting. Kenapa kemudian peluncuran Danantara ini mendapatkan perhatian serius, baik itu di domestik maupun di dunia internasional. Karena saya melihat 2 variabel yang paling penting di antara 3 variabel yang saya sebut di awal tadi, banyaknya aset pengelolaan, kemudian ini disupervisi dan idenya langsung hadir dari Prabowo Subianto yang kaliber daya jangkau pemikiran baik di sektor politik maupun ekonomi cukup mumpuni. Ini tentu akan menjadi daya dorong Indonesia agar kemudian ide ini yang sudah kemudian coba dieksekusi oleh Pak Prabowo ini akan betul-betul memberikan indikasi rute Indonesia akan bisa menggeliat baik di kancah domestik atau bahkan di kancah internasional. Nah, tentu variabel-variabel ini yang saya melihat, Mas Andi, menjadi background kuat kenapa kemudian Danantara menjadi perhatian serius baik kekuatan politik domestik maupun kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dunia. Mulai dari duta besar dari berbagai negara, kemudian tadi Bang Ab menjabarkan kita melihat kemarin ada berbagai perwakilan dari Kamar Dagang dari berbagai negara. Ini sebenarnya cara dari Presiden Prabowo Subianto kah untuk meningkatkan kepercayaan para investor, membangun reputasi dari Danantara, karena ini sebuah Danantara ini kalau bisa diartikan sebagai anak bayi yang baru dilahirkan, kemudian harus diberikan kepercayaan full seperti itu untuk bagaimana caranya investor ini percaya menginvestasikan ke Danantara. Dan sebenarnya butuh waktu berapa lama sih Bang untuk menjadikan Danantara ini, kalau dari pengamatan secara politik, untuk menjadikan Danantara menjadi magnet investasi bagi dunia, butuh waktu berapa lama Bang? Kalau kita harus merujuk pada waktu, tentu tidak bisa kita kasih termin berapa ini akan harus sudah bisa kelihatan atau bagaimana daya penetrasinya terkait dengan apa yang akan diwujudkan oleh Danantara. Ini semua sangat tergantung terkait bagaimana nanti Pak Rosan Roslani yang saat ini ditunjuk sebagai CEO utama Danantara berhasil menggebrak ini untuk menjadi sebuah tindakan besar yang kemudian membuat baik itu kekuatan politik di domestik maupun kancah internasional terkaget-kaget. Ini sangat terkait bagaimana nanti Pak Roslan yang ditunjuk oleh Pak Prabowo untuk mengelola Danantara yang memiliki aset under management yang besar dan kemudian pengelolaan BUMN yang saat ini dalam tanda kutip sudah ada pemainnya masing-masing untuk disatukan dan dikoordinasikan serta diselaraskan menjadi kekuatan yang lebih besar. Tentu ini akan menjadi tantangan serius bagi Danantara, Mas Andi. Akan tetapi ya Mas Andi ya, selain tadi duta besar yang kemudian mendapatkan atensi khusus yang dilakukan Pak Prabowo ini, ada variabel terpenting lainnya. Kenapa kemudian Danantara ini sangat diapresiasi publik? Kita lihat contoh Pak Mas Andi. Pak Prabowo dalam daya jelajah tingkat internasional dalam pengelolaan Danantara ini, apakah hanya Pak Rosan yang akan diminta untuk tergabung dalam pengelolaan? Tidak, ternyata daya jelajah Pak Prabowo lebih dari itu.
beliau berhasil mengajak mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk nanti juga turut serta bagaimana nanti menginvestasikan dana yang sebesar ini, aset sebesar ini untuk dikelola menjadi kekayaan negara dalam jangka yang panjang gitu. Untuk permintaan-permintaan seperti ini, jika Pak Prabowo memang tidak punya jejaring mapan terkait hubungan personal di antara tokoh-tokoh utama dunia, tidak mungkin bisa dilakukan, Mas Andi. Akan tetapi, kaliber Pak Prabowo yang memiliki daya jelajah-jelajah seperti ini, saya melihat itu menjadi variabel penting kenapa kemudian Danantara ini menjadi salah satu perhatian khusus bahkan oleh negara-negara maju saat ini. Dengan besarnya aset under manajemennya aja itu sepertinya sudah membuat keder. Kenapa? Jauh lebih tinggi dari Temasek, jauh lebih tinggi dari sovereign wealth fund-nya Malaysia, apalagi negara-negara di luar dua negara itu. Nah, ini saya melihat ada geliat baik dari pengelolaan ekonomi dan politik Pak Prabowo terkait bagaimana rute yang akan dibangun. Lagi-lagi kalau merujuk pidatonya Pak Prabowo, ini dikelola untuk anak cucu kita, bukan dikelola untuk kepentingan 5 tahun ke depan. Nah, ini konsep besar daya jelajah panjang yang dimiliki Pak Prabowo ini memberikan indikasi baik. Dan kalau melihat pengelolaan merujuk kinerja Pak Prabowo dalam 4 bulan terakhir, tentu saya masih cukup bisa meyakini meskipun kritik hadir, akan tetapi ada baiknya kita berikan kesempatan bagaimana Pak Prabowo mewujudkan ini minimal 6-12 bulan ke depan. Bang Ab, kalau melihat dari Danantara ini Bang Ab, kalau tadi Presiden Prabowo menyampaikan dalam pidatonya kemarin untuk jangka panjang, artinya kalau melihat proyeksi awal dari Danantara ini adalah fokusnya terhadap aset dalam negeri seperti hilirisasi industri, kemudian energi dan juga pangan yang tentunya ini sangat penting bagi pembangunan nasional. Tapi ada sektor di mana ekonomi domestik ini yang disinyalir banyak pengamat berbicara akan beresiko sangat tinggi terguncang ketika semuanya difokuskan ke sana. Nah, kalau pengamatan Bang Ab, bagaimana dari karakteristik kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mengelaborasikan ini semua Bang Ab, agar semuanya ini tidak ada yang berjalan compang-camping seperti itu? Ya, kita sudah mendengarkan pernyataan Pak Prabowo sendiri bahwa Danantara tidak hanya akan difokuskan pada sektor profit, akan tetapi ini juga akan difokuskan dalam konteks pembangunan nasional. Nah, dalam tanda kutip pemaknaan pembangunan nasional berarti ada sesuatu yang dikeluarkan yang itu tujuan utamanya bukan profit gitu kan. Nah, kalau kemudian kita melihat dua pernyataan Pak Prabowo ini, oke, untuk yang profit nanti akan dikelola oleh dua holding, ada holding investasi, ada holding operasional. Yang CEO-nya juga sudah ditunjuk di bawah Pak Rosan Roslani. Kemudian nanti untuk pembangunan nasional juga akan difokuskan dalam konteks pendistribusian kekayaan negara untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Apa itu? Kayak nanti bagaimana Bulog akan berjalan, Peruri akan berjalan, percetakan negara akan berjalan, kemudian perhutani. Itu kan juga perum-perum BUMN yang memang difokuskan untuk pembangunan nasional, bukan untuk pencarian profit. Nah, dua kepentingan ini saya melihat akan coba untuk diselaraskan Pak Prabowo. Nah, bagaimana nanti terkait kritik-kritik yang hadir itu tentu di awal-awal, jika kita kemudian fokus pada detail-detail yang akan dilakukan, ada aja ketika kita bikin program awal itu masih kekurangan di satu sisi dalam dan sisi yang lain. Tapi kadang-kadang ayo kita coba melihat secara mikroskopik, secara yang bisa kita lihat dengan faktual indera kita yang bisa kita lihat secara langsung. Kita harus cukup terbiasa untuk melihat secara makro, holistik, sehingga nanti perdebatannya tidak maksimal. Kritik-kritik ini penting untuk dikemukakan, Mas Andi, sebagai area kewaspadaan pengelola Danantara untuk tidak keluar dari rambu-rambu. Banyak lembaga-lembaga yang sudah mulai mengkritis seperti yang disebut Mas Andi tadi. Akan tetapi, ini kemudian juga harus kita selaraskan dengan analisis makro. Kira-kira dengan situasi
pengelolaan aset yang sebesar ini, daya jelajah jajaran Pak Prabowo seperti ini, penunjukan orang-orang yang diminta untuk mengelola juga punya kaliber internasional, tentu ini juga perlu apa namanya kita berikan kesempatan untuk kita nilai nanti pada saat ini sudah mulai berjalan minimal 6 bulan sampai 12 bulan karena menyatukan 7 holding minimal yang saya dengar itu dengan aset under manajemennya lebih dari hampir 10.000 triliun, ini juga bukan persoalan yang mudah. Seperti makan bergizi gratis kemarin, bahwa ada kekurangan di satu sisi yang lain, ternyata Pak Prabowo kemudian mencoba untuk menetralisasi itu agar programnya jauh lebih baik. Pun demikian saya meyakini dan antara juga akan sama. Nanti di awal-awal pasti akan ada sinkronisasi yang sedikit banyak menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka-mereka yang awalnya sudah cukup happy di posisi di BUMN ini. Tiba-tiba nanti kewenangannya ditarik pada satu sisi, tentu ini juga akan sedikit menimbulkan ketidaknyamanan bagi mereka-mereka yang awalnya menjadi penguasa tunggal, tiba-tiba harus menjadi subordinasi dari CEO dan antara. Nah, hal-hal seperti ini tentu mereka yang tidak puas akan mengeluarkan narasi kritik, akan tetapi secara keseluruhan, lagi-lagi kalau kita merujuk analisis, untuk pribadi saya, bagaimana kepentingan masyarakat bisa diwadahi dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Prabowo Subianto. Baik Bang Ab, artinya ada birokrat yang ceruknya merasa dikobok-kobok nih dengan hadirnya Danantara seperti itu ya. Nah, kalau melihat dari potensi Danantara yang sangat begitu besar terhadap bagaimana menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional, karena targetnya dari pemerintah adalah 8% pertumbuhan ekonomi, tapi yang membuat publik masih mengkhawatirkan adalah bagaimana counter-counter dari para birokrat ini untuk bagaimana Danantara ini tidak berjalan semestinya, kemudian ada yang terkait dengan bagaimana konflik kepentingan di dalamnya dan juga potensi intervensi politik. Nah, ini bagaimana Presiden Prabowo untuk menghalau itu semua, mengelaborasikan bagaimana mengondisikannya. Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab, karena kita harus terpotong jeda, tetap di sorotan utama Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, pemirsa, masih membahas soal Danantara dan masih terhubung dengan kita Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, tadi sebelum terpotong jeda Bang Ab sempat menyampaikan kalau dibuatnya Danantara ini membuat sejumlah birokrat yang ceruknya mulai diambil oleh pemerintah yang biasanya nyaman bermain dengan BUMN dengan sistem yang sebelumnya memang dinilai kurang baik seperti itu.
Dan apakah ini bisa dielaborasikan Bang Ab dengan masifnya di sosial media, bagaimana ada seruan untuk masyarakat yang dananya ada di kementerian-kementerian BUMN untuk segera ditarik. Ini berkesinambungan nggak sih Bang dengan tantangan bagi pengelolaan Danantara yang sebesar ini? Ya, saya pribadi menilai, Mas Andi ya, pengelolaan BUMN memang beberapa waktu belakangan sejak Indonesia berdiri, banyak persoalan yang kemudian melingkupi. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum bagaimana BUMN memang banyak memiliki kendala-kendala ketika diaplikasikan dalam konteks backbone utama pembangunan nasional. Kita tidak perlu malu misalnya ketika membicarakan BUMN sudah menjadi rahasia umum, banyak intervensi politik yang kemudian masuk ke dalamnya. Banyak penunjukan-penunjukan komisaris yang kemudian tidak berdasarkan meritokrasi misalnya atau merit system. Banyak juga inefisiensi dan birokrasi yang berkepanjangan terkait pengelolaan BUMN. Kemudian ada belum lagi masalah utang, masalah keuangan, kemudian persaingan sektor swasta dan global, masalah tata kelola yang masih banyak keluhkan berbagai pihak, kemudian SDM dan budaya kerja yang dipandang juga buruk, di mana sempat viral juga salah satu anggota BUMN yang mengolok-olok mereka yang tidak memiliki fasilitas kesehatan secara baik, situ BPJS, meskipun akhirnya dia menerima karmanya dengan dipecat dari BUMN gitu. Kemudian ada banyak tuntutan publik yang bisa dikatakan Mas Andi tadi melalui media sosial. Nah, kita memang cukup mafhum dan banyak kritik terkait pengelolaan BUMN selama ini. Dan kemudian hal ini ketika muncul ide besar ini, akhirnya dijadikan pintu masuk untuk diluapkan ke permukaan agar seolah-olah yang buruk bukan pengelolaan BUMN masa lalunya, akan tetapi idenya Pak Prabowo begitu. Nah, saya melihat hal ini dikeluarkan oleh mereka-mereka yang tidak cukup happy dengan ide Pak Prabowo ini karena akan adanya tadi yang saya sebut gangguan kenyamanan yang sudah mereka capai selama berpuluhan tahun, puluhan dasawarsa ini untuk menikmati kue BUMN. Nah, akhirnya yang saya lihat ada upaya-upaya memberikan rasa takut cukup luar biasa kepada publik dengan misalnya terjadi ras di bank-bank bank-bank negara, ada seruan untuk mengambil dana karena ini ada pengelolaannya tidak dikhawatirkan tidak memadai. Kekurangan-kekurangan ini masih dijadikan landasan alasan untuk kemudian menimbulkan rasa takut terhadap ide yang coba dikemukakan oleh Pak Prabowo ini dan sudah dieksekusi Pak Prabowo peresmiannya. Padahal kekhawatiran-kekhawatiran ini adalah analisis yang memang jika nanti sektor pengelolaannya tidak begitu memadai dilakukan oleh Pak Prabowo, bisa saja terjadi. Akan tetapi melihat kemampuan dan daya jelajah Pak Prabowo, sembari melibatkan banyak pihak, tokoh-tokoh mumpuni, baik itu dari kalangan domestik di nasional Indonesia ataupun kancah internasional, saya melihat dengan merujuk 3-4 bulan terakhir apa yang telah dieksekusi Pak Prabowo dengan jawaban-jawaban solusi ketika ada persoalan-persoalan yang melingkupi masyarakat, masih cukup memadai, Mas Andi. Saya punya keyakinan tersendiri bahwa pengelolaan Pak Prabowo ini didasarkan pada kajian dan konseptual yang sangat mapan begitu. Nah, saat ini celakanya mereka-mereka yang merasa dalam tanda kutip agak sedikit membuat kenyamanan mereka terganggu, memberikan narasi-narasi ketakutan terhadap masyarakat sehingga seolah-olah ide ini yang mencuat di publik hanya sektor keburukannya aja, tidak kemudian mencoba melihat potensi advantage dan profit yang akan diperoleh ketika Danantara ini bisa seperti holding-holding besar di Cina, Norwegia, Uni Emirat Arab, kemudian Kuwait. Yang paling bisa segera kita lihat adalah contoh negara jiran kita, Temasek bisa cukup sukses dalam pengelolaan itu. Dan Pak Prabowo, apakah tidak punya daya jelajah untuk studi banding dengan negara-negara sukses ini? Punya. Bahkan negara dengan skaliber Inggris, itu mantan Perdana Menterinya bisa diajak
untuk bertukar pikiran, bahkan dimintai konsultasinya bagaimana mengelola aset yang menjadi 5 terbesar di dunia ini. Kalau kemudian kemampuan ini tidak ada di Pak Prabowo, mungkin saya juga akan ikut ragu seperti bagaimana netizen-netizen kita meragukan kualitas pengelolaan Danantara. Akan tetapi lagi-lagi, jika kita merujuk apa yang telah dilakukan oleh Pak Prabowo sampai sejauh ini, menurut hemat saya cukup adil kita berikan kesempatan 6-12 bulan dalam konteks sinkronisasi penyelarasan BUMN-BUMN besar ini untuk dikelola secara lebih memadai. Apakah ini kemudian tidak meninggalkan risiko? Ada risikonya. Dan yang dikemukakan kritik-kritik ini saya berharap ini akan terus dilakukan. Akan tetapi saya sangat menghimbau secara pribadi begitu Mas Andi, jangan kemudian ini dijadikan alat politik untuk mereduksi dan meresistensi sebagai kepentingan yang paling mengemuka, sehingga informasi-informasi yang diberikan ke publik ini hanya untuk memberikan rasa takut tanpa diberikan pemahaman secara utuh bagaimana dua sisi misalnya Danantara ketika diluncurkan ada potensi besar bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan segera sejajar dengan negara-negara maju. Potensinya ada. Apakah kemudian juga tidak ada potensi untuk nanti sisi-sisi kekurangan yang lain? Ada. Cuma saya melihat dengan pengelolaan aset under management sampai 900 miliar US dollar ini kalau dikelola dengan sangat memadai, apa yang terjadi Mas Andi? Tentu investasi kita bisa menerobos masuk ke negara-negara maju dan ini akan menjadikan Indonesia kembali tengadah muka membusung dada bahwa kita tidak hanya yang beberapa tahun terakhir ini asosiatif dengan negara pengutang, di mana posisi kita cukup inferior di hadapan negara-negara ini. Kita lihat sekarang Pak Prabowo bisa berdiri dan berbitado gagah di depan semua perwakilan negara-negara, tidak hanya negara berkembang, maju Pak Prabowo. Kami tidak mau lagi didikte oleh negara asing. Ini kan posisi yang menurut hemat saya sebagai salah satu rakyat Indonesia, saya pribadi cukup bangga melihat perkembangan posisi tawar Indonesia pada saat ketika Pak Prabowo melakukan peluncuran Danantara. Bagaimana Pak Prabowo tidak begitu segan dan mimiknya cukup serius untuk mengatakan kami tidak mau lagi untuk didikte oleh negara-negara asing. Dan ini dikemukakan langsung di perwakilan negara-negara tersebut. Nah, saya melihat hal-hal yang seperti ini sebagai sesuatu yang kita sudah cukup naik level, Mas Andi, dalam konteks pengelolaan negara ketika ide-ide Pak Prabowo ini aplikasikan. Tidak hanya menjadi wacana, tapi kemudian ini ditata sampai pada saat peluncuran. Saya melihat potensi itu masih tersemat dengan baik untuk dijadikan harapan di masa depan terkait kesuksesan pengelolaan Danantara. Nah, kalau kita lihat kritik apakah ini harus berhenti? Tidak. Akan tetapi saya sangat berharap kritik yang diberikan jangan sampai dilandasi oleh kalau Pak Prabowo dendam atau hanya ingin meresistensi kepercayaan, kemudian tingkat approval rating Pak Prabowo menjadi sangat baik. Saya berharap kritik yang diberikan memang sebagai upaya untuk agar Danantara ini benar-benar bisa melejit, dikelola dengan baik, dan segera melentingkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Baik, Bang Ab, ini kan kalau melihat dari Danantara, PR yang di awal adalah bagaimana menata ulang perusahaan-perusahaan BUMN yang sebelumnya dikelola dengan pola birokratis seperti yang tadi Bang Ab sampaikan gitu. Kalau saya simpulkan ada birokrat-birokrat yang merasa terganggu, kemudian ada juga bagaimana tantangan bagi Danantara ini terkait dengan konflik kepentingan di sana, kemudian ada potensi intervensi politik yang dikhawatirkan publik bisa menghambat kinerja dan fungsi dari Danantara itu sendiri. Kemudian juga yang mau ditanyakan Bang Ab terkait dengan spekulasi publik yang menilai Danantara ini kebal terhadap hukum seperti itu. Nah, sebenarnya aturan jelasnya ini seperti apa sih Bang Ab? Karena dikhawatirkan Danantara ini adalah super holding yang besar, memegang seluruh aset negara. Ini pengawasannya seperti apa dan berjalan seperti apa nanti ke depannya Bang Ab?
Kalau merujuk dari pidato Pak Prabowo mengatakan dengan cukup jelas dan clear bahwa Pak Prabowo akan mengelola Danantara ini dengan transparansi dan tingkat akuntabilitas yang memadai. Itu kenapa Pak Prabowo menyatakan bahwa Danantara harus menjadi holding yang bisa diaudit kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Akan tetapi memang ketika Danantara nanti dikelola seperti ini, ada rambu-rambu dan aturannya. Beberapa pihak mengkritik bahwa Danantara ini akan menjadi lembaga super body yang tidak bisa audit oleh pihak BPK dan KPK misalnya. Nah, kalau kita urai secara lebih jauh, Mas Andi, untuk mendeteksi dan mengaudit Danantara di Undang-Undang BUMN sudah tertera. Tidak betul bahwa BPK dan KPK itu misalnya tidak boleh melakukan audit terhadap Danantara. Cuma memang di situ ada kalimat yang menambahkan bahwa KPK dan BPK itu bisa mengaudit Danantara jika kemudian mendapatkan rekomendasi dari DPR. Siapa yang berhak melakukan evaluasi terhadap semua penyelenggaraan negara dalam konteks negara demokrasi? Checks and balances, DPR berdiri independen, Presiden berdiri independen, kemudian juga yudikatif berdiri independen, akan tapi daulah tertinggi ada tetap di tangan rakyat. Nah, daulah ini representasi utamanya melalui pemilu diserahkan oleh wakil-wakilnya di DPR. Nah, apakah kemudian Danantara ini tidak ada yang audit? Tidak, itu akan selalu diaudit bahkan oleh lembaga-lembaga independen gitu. Nah, apakah BPK, KPK tidak bisa masuk untuk melakukan pengelolaan terhadap audit pengelolaan Danantara? Ada. Nah, hal-hal yang semacam ini saya berharap kritik yang diberikan tidak kemudian menutup informasi di sebelahnya gitu, Mas Andi. Yang kadang-kadang ini yang banyak disampaikan ke publik itu adalah memberikan rasa takut dengan mengatakan bahwa Pak Prabowo mengatakan Danantara bebas diaudit, tapi ternyata ini nggak bisa diaudit. Berhenti di situ, bahwa tidak kemudian diinformasikan prosedurnya. Kemudian KPK, BPK nanti kalau ingin melakukan audit dan mendapatkan informasi terkait pengelolaan, diskusi dengan DPR. Kan memang rute pengelolaan negara ini, eksekutif selalu diskusi dengan legislatif dalam konteks untuk menggelontorkan kebijakan apapun, anggaran, kemitraan, semuanya harus didiskusikan antara eksekutif dan DPR. Rapat dengar pendapat, KPK, BPK, apakah tidak punya mitra DPR? Punya. Komisi-komisi ini akan mencoba mendiskusikan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang oleh mereka yang ingin mengkritik Pak Prabowo hanya berhenti di narasi untuk kepentingan mereka pribadi. Tidak kemudian menyampaikan informasi ini secara utuh sehingga masyarakat betul-betul mendapatkan pemahaman yang komprehensif atau menyeluruh. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga agak cukup terpantik mendorong agar masyarakat juga tidak banyak nanti akhirnya terpengaruh dengan informasi yang semacam ini. Ada baiknya masyarakat nanti juga menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, yang tidak kemudian terbawa hanya narasi-narasi sepenggal yang mereka keluarkan. Harus juga bisa mencari sumber-sumber informasi yang sebetulnya bisa memberikan informasi secara utuh terkait persoalan-persoalan yang sedang bicarakan di publik. Contoh paling sederhana misalnya Mas Andi, saat ini juga cukup ramai soal tatip DPR yang katanya DPR bisa mencopot dan kemudian mengganti pejabat-pejabat negara. Loh, jangankan hanya untuk pejabat-pejabat negara yang memang fit and proper test-nya melalui DPR, Mas Andi. Bahkan DPR itu berhak untuk mengimpeach presiden. Jangankan cuma pimpinan dan kepala tinggi negara, presiden pun oleh DPR bisa diawasi dan kalau kerja nggak bagus bisa dicopot. Nah, hal-hal yang semacam ini nih yang kadang-kadang membuat saya melihat narasi-narasi yang dibangun oleh para pengkritik ini tidak kemudian komprehensif yang disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Mereka hanya mengambil sequel parsial yang memang hanya diarahkan terhadap kepentingan-kepentingan mereka
pribadi. Nah, ini saya berharap para pengkritik terus bisa memberikan kritik yang memadai dan mengurai informasi secara utuh, tidak kemudian parsial, hanya dikhususkan untuk kepentingan pribadinya dengan menyimpan informasi-informasi yang semestinya juga publik tahu di sektor itu. Nah, inilah yang kadang-kadang saya agak cukup miris dengan kritikus-kritikus kita yang memang kepentingan politik baik itu kelembagaannya atau dalam konteks politik nasional jauh melampaui dibandingkan kepentingan rakyat masyarakat secara menyeluruh. Baik, artinya kritikan sangat diperlukan oleh pemerintah, tapi kritikan yang memadai tentunya ya Bang Abi. Jangan sampai sebuah ide dan gagasan yang besar untuk kemajuan Indonesia ke depan ini justru dihalangi oleh WNI kita sendiri nih, masyarakat kita sendiri yang menghalangi itu ke depan. Bang Ab, terima kasih banyak. Dan itu yang kemudian menjadi keluhan total Pak Prabowo. Di mana tidak hanya di domestik Mas Andi, bahkan di dunia internasional, Pak Prabowo berani mengkritik negara-negara Muslim. Kenapa? Kita ini mudah dipecah belah. Kita ini dikasih satu informasi itu kita cukup luar biasa dipecah belah. Dan ini yang selalu dikeluhkan oleh Pak Prabowo. Kenapa kita ini tidak menjadi bangsa yang bersatu demi kepentingan kita? Kenapa kita lebih membela bangsa asing yang kemudian kalau kita telaah secara lebih menyeluruh ini sangat menyengsarakan masyarakat kita. Nah, inilah yang saya lihat diperjuangkan total oleh Pak Prabowo agar ini bisa dirangkul, dan mudah-mudahan Pak Prabowo cukup kuat untuk menghadapi hal-hal ini. Oke, baik Bang Ab, terima kasih banyak. Semoga kita doakan pemerintah ke depan tentunya dengan hadirnya Danantara dengan sebuah cita-cita yang besar kita harapkan berjalan sebagaimana mestinya, dan kalaupun ada tantangan mungkin kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus turut ikut menyelesaikan tantangan tersebut bersama dengan pemerintah. Bang Ab, sekali lagi terima kasih sudah mau bergabung dengan Sinpo TV untuk membahas bagaimana Danantara ini. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Bang Ab. Salam sehat. Baik pemirsa, Danantara Indonesia mengemban visi besar dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya visi besar dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Lantas, meski dihadapi dengan sejumlah tantangan terkait bagaimana peran aktif Danantara dalam mengelola aset kekayaan negara, apakah asa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan hadirnya Danantara juga tentunya kita tidak boleh padam. Pemirsa, saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.